dan nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja, "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu berkatalah kepada raja. Lalu mereka berkata kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu sangat sedihlah raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah suatu batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Ya raja, semoga kekalah hidupku. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap tuanku ya raja, aku tidak bersalah." Raja sangat bersuka cita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik kembali dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lama mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah meremukkan mereka, bahkan singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Israel, sebab dialah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan orang dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun, beku, dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan kemauan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Baik pengantar ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk ke dalam kota, sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak bangsa itu, dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kisah Daniel dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang beriman tidak pernah luput dari kesulitan, dari tantangan, terutama dalam mengekspresikan, mewujudkan atau menjalankan kehidupan berimannya. Tantangan yang terjadi bisa membuat orang semakin beriman, tetapi bisa juga membuat orang semakin berkurang imannya dan bahkan bisa meninggalkan Tuhan yang dia imani. Kisah Daniel hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah senantiasa hadir bagi orang-orang beriman yang senantiasa dengan tekun berseru kepadanya. Kita dengar dalam bacaan tadi, Daniel itu 3 kali dalam sehari memuji dan memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita yang pasti 1 kali terjadi di pagi hari, tidak tahu siang, sore atau malam. Kalau para diakon di sini malam ada ya, ada doa macam-macam. Ya kira-kira itu ekspresi ungkapan iman, tapi sekaligus dalam konteks
Intinya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin rajin berdoa, pasti ada saja tantangan dan kesulitan, tetapi Tuhan senantiasa juga siap sedia setiap saat memberikan pertolongan